Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa akhbarukum ayyuhat thalabah? La'allakum bitaufiq wan najah fi sihatin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pada perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Imla dan Khot. Kemudian nanti kita langsung lompat ke Ad-Darsul Khamis. Jadi kalau dilihat di SAP itu yang pertemuan pertama harusnya akselerasi, kan seperti itu. Nanti saya harap untuk yang Ad-Darsul awal ila Darsir Robi dipelajari sendiri, dan itu relatif mudah. Insya Allah kalau kalian membaca kemudian memahaminya mudah dan bisa difahami, karena mengingat waktu doyik, dan sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan UTS, dan UTS-nya ini juga serentak. Artinya karena kalian memang sudah masuknya itu agak terlambat, tapi mau gimana lagi, ternyata UTS-nya juga dibarengkan, artinya waktunya bersamaan dengan yang para mahasiswa sebelumnya yang sudah kuliah duluan. Sementara kalian kan kemarin masih berkutat dengan orientasi, PPAK, dan seterusnya. Jadi itu silakan nanti untuk Ad-Darsul awal ila Darsir Robi dipelajari sendiri, dilihat SAP-nya. Ini nanti kita mulai dari Ad-Darsul Khamis. Mubasyaratan bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis. Al-kalimah al-mabdu'ah bilamin idza dakhalat 'alaiha at-ta'rif walamul jar. Jadi pelajaran yang kelima dari Qawaidul Imla, yaitu membahas tentang kalimat-kalimat yang didahului dengan huruf lam. Jadi ketika kalimat itu huruf pertamanya ini huruf lam, lalu ada al-ta'rif ataupun huruf lam, huruf jar lam itu masuk kepada kalimat ini. Jadi nanti akan ada lam bertemu lam, seperti itu. Jadi kalimat yang didahului oleh huruf lam, huruf awalnya itu lam, terus ketika kalimat ini kemasukan oleh al-ta'rif dan juga lam jar. Nah, itu seperti apa nanti kaedahnya dan juga penulisannya. Al-qaidah, idza kanat al-kalimah mabdu'atan bilamin, summa dakhalat 'alaiha at-ta'rif, tusbihul kalimah bilamaini. Lamu al-ta'rif wa lamul asliyah. Kutibat al-lamani ma'an duna khatfin. Kama fi. Nah, kaidahnya ketika suatu kalimat itu diawali dengan huruf lam, kemudian kalimat tersebut kemasukan al-ta'rif, maka terjadilah pertemuan dua lam, atau di sana akan terdapat dua lam pada kalimat tersebut. Yang pertama jelas lamnya al-ta'rif, dan yang kedua lam asliyah, lam yang menjadi huruf pertama pada kalimat tersebut. Nah, maka penulisannya kutibat al-lamani ma'an duna khatfin, maka lamnya itu kedua-duanya ditulis bersamaan tanpa ada yang dibuang. Kamafi, seperti contoh. Nah, ini al-ta'rif kemudian bertemu dengan lafadz lughah. Lughah ini al-kalimat mabdu'atun bilamin, kalimat yang didahului oleh lam. Nah, maka ketika seperti ini menjadi al-lughatu. Contoh lagi, al-ta'rif bertemu dengan lafadz labanun, di mana labanun ini huruf pertamanya lam. Nah, lam di sini dan lam di sini
bertemu kemudian ditulis bersamaan menjadi al-labanu. Al-lughatu al-labanu. Gitu ya, bisa difahami saya kira. Berikutnya, summa idza dakhalat 'alaiha lamul jar fajtama'at salasu lamatin, lamul jar wa lamu al-ta'rif wa lamul asliyah. Nah, lalu ketika nanti kemasukan lagi selain al-ta'rif, terus selain lam asliyah, kemudian ada lagi nanti ditambahkan lam jar. Nah, penulisannya seperti apa? Karena jelas ini nanti akan menjadikan berkumpulnya 3 lam sekaligus. Yang pertama lam jar, lam huruf jar itu ya, biasanya faedahnya untuk limilkin atau litaklil dan seterusnya. Huruf lam, huruf jar, kemudian huruf lam dari al-ta'rif, dan huruf lam asliyah atau bawaan dari kalimat tersebut. Nah, maka ketika terjadi seperti ini nanti kaidahnya gimana? Ada berkumpul 3 lam sekaligus. Wa tajannuban lidzalika tudghamu au tudkhalu lamut ta'rif fil lamil asliyah wa yubtalu anha bitasydid alladhi yudau fawqa lam atsaniyah au al asliyah. Tukhzafu hamzatul wasli min al kama darasna fit darsis sabiq. Nah, untuk menghindari pertemuan seperti tadi ya, berkumpulnya 3 lam, maka lam ta'rif ini dimasukkan atau diidghamkan kepada lam asliyah atau lam kalimat tersebut. Kalimat yang dimulai dengan huruf lam tadi. Jadi lamnya ini diidghamkan ke lam asliyah dan diganti atau ditulis dengan tasdid. Seperti yang kita ketahui bahwasanya idgham itu memasukkan huruf yang sejenis, maka ditulis satu huruf kemudian diganti penulisannya dengan tasdid. Alladhi yudau fawqa lam atsaniyah, yang mana penulisan tasdid itu ditulis di atas lam yang kedua. Karena tadi kan lam ta'rif diidghamkan ke lam yang asal, terus ditulisnya kan satu berarti lam. Lalu dikasih tasdid pada lam tersebut atau lam yang kedua, ini berarti lam yang huruf asalnya dari kalimat tersebut. Lalu tukhzafu hamzatul wasli min al kama darasna fi sabiq. Lalu hamzahnya ini, jadi hamzah pada huruf al at-ta'rif itu merupakan hamzah wasol, yang mana nanti ketika berada di tengah kalimat atau diawali oleh kalimat lain atau huruf yang lain sebelum hamzah ini, maka hamzahnya ini gugur, gitu ya. Kama darasna fi darsis sabiq, nanti bisa dilihat di pelajaran sebelum ini. Misal, langsung ke contoh saja kayaknya lebih bisa difahami. Ini lam jar, mohon diperhatikan. Kemudian ini al-ta'rif. Kemudian ini adalah lafaz yang diawali oleh lam. Jadi kan ada 3 lam. Ijtama'at lamatin. 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Nah, ditulis seperti ini. Lil labani. Yang pertama tadi kan lam ini diidghamkan ke lam ini menjadi lam yang ini. Terus dikasih tasdid atasnya. Lalu lam huruf jarnya tetap ditulis. Sementara hamzahnya ini dibuang atau gugur karena hamzah wasol. Jadi lam huruf jar al-ta'rif kemudian kalimat yang diawali huruf lam menjadi seperti ini. Contohnya labanun berarti lil labani. Gitu ya. Kemudian lahmun. Al-lahmu lil lahmi. Kalau al-lahmu berarti kan belum ada lam jarnya. Lalu ditambahkan lam jar menjadi lil lahmi.
lam ini dan lam ini diidghamkan, dikasih tasdid, kemudian lamnya ini ditulis. Lillahmi, hamzahnya hilang. Nah, mungkin seperti itu. Saya kira insya Allah bisa difahami. Itu kaidah dari kalimat yang diawali atau huruf pertamanya berupa lam, lalu kemasukan al-ta'rif, lalu setelah itu ada lagi kemasukan lam harfu jar. Contoh-contohnya nanti bisa dilihat sendiri. Alhamdulillah, lillahi, nah ini lilisi, litakhollusi, dan seterusnya. Saya kira mungkin dari teman-teman itu ya sudah bisa lah untuk membedakan atau hafal. Namun kaidahnya seperti ini, ada yang baru tahu atau secara teoritif. Nah ini kan teorinya seperti ini. Tapi kalau sampean saya kira sudah sering membaca itu sudah benar, terus juga sudah tahu bisa membedakan, tapi mungkin baru tahu kaidahnya, oh seperti ini ternyata kaidahnya atau teorinya. Nah, ini akan lebih membantu kalian. Kalau sudah tahu artinya, sudah tahu teorinya atau kaidahnya, berarti kan sampai lebih tahu, lebih paham. Kalau dulu mungkin belum tahu kaidahnya, tapi sudah tahu bentuk lafadznya atau sudah sering mengucapkan. At-tadrib, nanti mungkin bisa dikerjakan sendiri untuk latihan ya, karena ya kita untuk mempersingkat waktu. At-tadrib sani dilewati, at-tadrib salis kita lewati. Kita akan mempelajari pokoknya yaitu kaidah-kaidahnya. Berikutnya setelah ad-darsul khomis tadi, ad-darsus sadis. Al-hamzah fi awalil kalimah. Pelajaran ke-6 yaitu terkait dengan membahas hamzah pada awal kalimat. Al-hamzah allati fi awalil kalimah tuktabu fauqal alif idza kanat maftuhah au matmumah mislu Ahmadu uktub wa tuktabu tahtal alif idza kanat maksuratan mislu Ismail ijlis. Nah, hamzah pada awal kalimat itu ditulis di atas alif ketika fathah ataupun ketika dhammah. Contohnya ini. Nah, ini kan ditulis di atas alif hamzahnya. Baik ketika fathah ataupun dhammah. Akan tetapi ditulis di bawah alif ketika di kasroh, contohnya Ismail. Jadi ini hamzahnya, nah ini ketika di kasroh maka hamzahnya ini ditulis di bawahnya alif, gitu ya. Ijlis. Kalau di sini memang tidak kelihatan uktub ijlis. Perhatikan yang ini saja ya. Karena ini kan hamzahnya itu hamzah wasol. Kalau yang ini kan hamzah kotok. Jadi saya ulangi. Penulisan hamzah kecil ini ditulis di atas alif ketika berharokat fathah ataupun berharokat dhammah. Lalu ditulis di bawah alif hamzahnya ini ketika berharokat kasroh. Semudah itu, sesimpel itu. Nah ini seperti yang sudah saya sebutkan, hamzah itu yang terdapat di awal kalimat itu dua macam, hamzah wasol dan hamzah kotok. Insya Allah teman-teman sudah banyak yang tahu hamzah wasol itu apa, hamzah kotok itu apa. Jadi hamzah di awal kalimat itu ada dua macam. Al-kalimat ajidah, al-amsilah bisa dilihat sendiri ya. Langsung ke al-qaidah. Pertama, hamzatul wasli ta'ti fil kalimah allati tabda bi harfin sakinin liyumkina an-nutqa bis sakin wa hiya tuktabu alifan wala tudau fauqaha alamatul qat'i. Nah, tadi hamzah yang ditulis itu maksudnya tanda bahwasanya hamzah itu hamzah kotok.
Yang pertama, kaidahnya hamzah wasol itu terjadi pada kalimat di mana kalimat tersebut huruf